Baik, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah dosa besar. Bukan urusan kafarahnya. Dosanya di hadapan Allah itulah yang besar. Dan bagi yang berhubungan suami istri, maka dia akan dihukum. Kalau bisa memang ada memerdekakan satu budak. Tapi budak sudah tidak ada. Maka beralih dalam hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i harus dengan tertib. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kok nggak mampu, maka dia memberi makan 60 orang fakir. Kalau nggak mampu, nanti kalau sudah punya duit. Yang perlu kita tekankan di sini keberanian melanggar Allah. Sebab bagi orang kaya 60 adalah mudah. 60 mud. 1 mud setiap orang fakir. 60 orang. Cuman yang perlu kita jelaskan dulu, kapan seseorang itu akan dianggap melanggar dan dosa besar karena berhubungan suami istri. Yang pertama adalah berhubungan suami istri di siang hari. Bulan Ramadan di siang hari, puasa Ramadan. Yang kedua, siang hari waktu puasa Ramadan, dan dalam keadaan dia tidak punya udzur yang 9 orang yang boleh berbuka. Kalau punya udzur, orang sakit tidak puasa kan, sakit beneran ya, hubungan suami istri, sakit masih hubungan suami istri, anggap saja. Atau seorang bepergian musafir, hubungan suami istri, dia tidak, karena pada dasarnya dia boleh berbuka, tidak ada uzur. Kemudian batalnya dengan bersenggama, batalnya dengan bersenggama, batalnya dengan sengaja. Kelima, tidak ada yang memaksa. Puasa Ramadan di siang hari, tidak ada uzur, dan batalnya karena dengan berzina. Mohon maaf, ini ada seorang fakih, ahli fikih, tapi nggak punya sifat warok. Ini bisa saja khelah, tapi dosanya tetap gede, neraka jahanam sama. Misalnya kalau di siang hari bulan Ramadan di rumah dia langsung bersenggama dengan istrinya, langsung dia kena kafarah. Dia ngerti fikih, makan dulu biar batal dulu. Berarti waktu bersenggama dia sudah batal. Dia tidak kena kafarah di dunia, tapi nyungsep di akhirat nanti. Nah, ini ada, jangan hati-hati. Makanya seorang fakih itu kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, maka menjadi mufti syaitan. Mufti setan. Kemudian tidak ada yang memaksa. Kalau dipaksa lain cerita. Misalnya apa? Kalau kau tidak berhubungan dengan suami, ada 2 orang membawa senjata dan sebagainya. Kau harus berhubungan suami istri. Kalau tidak, tak bunuh. Dan betul dia membawa senjata. Syaratnya memaksakan ada 5 sudah. Paksaannya menyeramkan, yang memaksa orangnya kuat. Jangan dipaksa anak kecil. Ayo, kalau tidak hubungan suami istri nanti tak bunuh. Anak kecil. Jangan didengar. Dan yang memaksa dia, syarat memaksa ya. Syarat memaksa ada 5. Ancamannya membahayakan nyawanya, membahayakan kehormatan keluarganya, membahayakan akalnya, membahayakan dunia hartanya. Yang memaksa orang yang kuat bakal mampu mewujudkan ancamannya tadi, yang memaksa. Dan yang dipaksa yang ketiga tidak akan mampu bisa mengelaknya. Kemudian waktu menjalankannya tidak ada ikhtiar. Nah, kalau dipaksa enggak. Nah, ini. Jadi tadi yang bertanya tadi setelah bepergian, setelah dalam keadaan bepergian suaminya tidak berpuasa, maka selagi dia tidak berpuasa, maka kaidahnya selagi Anda memenuhi syarat bepergian. Kapan bepergian yang boleh berbuka di jalan? Bepergian yang boleh kita berbuka di tengah jalan adalah jika kita sebelum masuk waktu subuh sudah berada di perjalanan. Anggap saja orang tersebut sudah memenuhi syarat.
dari Surabaya kemarin sore atau tengah malam dari Surabaya, di perjalanan akhirnya masuk Semarang subuh. Masuk Semarang subuh karena dia musafir, memenuhi syarat tidak puasa dia. Selagi tidak puasa, ya dia boleh berhubungan suami istri di perjalanan sana karena memang tidak berpuasa. Dan tidak wajib berpuasa, makan boleh, minum boleh, dia musafir, wajib diqadha. Pulang sampai di rumah, sampai di rumah masih ada sisa waktu lah 4 jam lah, jam 2 sore sampai di rumah di Cirebon. Ini babnya sendiri, ini fikih itu panjang kisahnya. Babnya, apakah wajib seorang itu imsak, menahan diri untuk tidak makan? Jawabnya sunnah, dihimbau agar dia sesampai di rumah, sunnah saja, agar tidak makan minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Kenapa? Sudah nyampe di rumah, tapi tidak wajib. Kalau makan ya boleh, hubungan suami istri boleh. Kenapa? Dia punya sebab yang diperkenankan, yaitu musafir. Jadi tadi, tapi seorang istri yang memang sudah niat puasa, karena niat puasa wajib, ya, sampai di rumah masih puasa, maka di rumah tetap harus melanjutkan kewajibannya. Selagi di perjalanan boleh dia berbuka, tapi di jalan dia tidak buka. Tapi sampai di rumah dia masih berpuasa, maka sampai di rumah dia tidak boleh membatalkan puasa, dan hukumnya membatalkan puasa adalah haram, dosa besar. Tapi saya melayani suami saya, ya kamu ada wanita tersebut seperti orang makan, sebab kafarah tidak dibebankan dalam mazhab Syafi'i, kafarah tidak dibebankan kepada seorang perempuan. Tapi Anda telah melakukan sebuah kesalahan karena membatalkan puasa Anda, apakah dengan minum atau senggama atau yang lainnya, karena Anda sudah sampai di rumah, seperti itu. Dan nanti ada pembahasan kapan seseorang itu harus imsak, biarpun dia tidak puasa apa, tapi tetap tidak boleh makan. Itu contohnya diantaranya adalah jika ada orang melakukan pembatalan puasa dengan bandelnya. Sudah tahu di rumah pagi-pagi dia ngerti kalau bersenggama adalah haram, jam 8 pagi hubungan suami istri, batal tidak puasanya? Batal. Dan dia dihukum tetap tidak boleh makan sampai pagi, karena waktu membatalkannya adalah karena melanggar. Atau kita normal begini, ada satu orang siang hari puasa makan, kenapa saya tidak mau puasa? Ketahuan sama mahkamah, hakim syar'i, kau harus tidak boleh makan. Kalau makan ditakzir nanti. Karena apa? Imsak wajib sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tapi kalau sebabnya adalah sebab yang halal, seperti orang sakit kemudian tiba-tiba sembuh, ya kan? Tapi pada dasar sakit mulai jam pagi sampai dan siang, dia sudah tidak berpuasa. Pusing, jam 12 siang hilang pusingnya. Maka disunnahkan dia untuk imsak sampai maghrib. Tapi kalau makan masih boleh, karena pada dasarnya dia berbuka bukan karena sesuatu yang dilarang. Dia berbuka tidak dengan melanggar. Jadi tadi suami tersebut kalau memang memenuhi syarat bepergiannya, dia tidak berdosa. Karena dia adalah memang orang yang boleh berbuka. Sisa waktunya saja di rumah. Seorang wanita, karena Anda sudah wajib, Anda berusaha harus banyak istighfar, dan tidak ada kafarah saat itu. Tidak ada kafarah, apapun bentuknya, tidak ada kafarah bagi laki-laki tersebut. Baik, karena dia dari bepergian, seperti itu ya. Dan ingat kepada semuanya, hati-hati berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dosa besar di hadapan Allah. Masih ada waktu. Kalau malam bebas, jangan sampai dirubah. Malam juga nggak boleh. Wah, ini bikin orang melakukan keharaman. Malam boleh, mungkin bahkan bukanya pun berhubungan suami istri juga boleh.